Oke, baik teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan kepada uh, bahasan tadi itu terkait penjumlahan vektor, begitu kan ya. Nah, untuk penjumlahan vektor ini, mungkin teman-teman masih mengingat ada beberapa aturan dulunya ya, ketika waktu SMA begitu kan ya, bagaimana kita menjumlahkan sebuah vektor. Nah, di sini kita akan bahas sedikit lebih apa namanya lebih teoritis bahwasanya untuk penjumlahan vektor ya untuk menyelesaikan penjumlahan vektor itu kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama yang disebut dengan cara geometris, nah mungkin ini yang agak lebih familiar dengan teman-teman. Yang kedua menggunakan secara analitis nantinya, ya, analitis. Nah, sekarang kita masuk kepada yang pertama, ya. Ketika kita ingin bicara mengenai misalnya ketika di geometris gitu kan ya, di cara geometris. Ini hanya pengenalan saja karena nanti kita akan banyaknya berfokus di bagian analitis teman-teman ya. Misal di sini kita punya vektor A, ya kita punya vektor A ke sini kan begitu kan ya. Kemudian kita punya vektor B ke sini. Kita punya vektor B. Maka mau tidak mau dapat kita jumlahkan jika kita ingin mencari resultannya, nah caranya adalah ambil garis lurus dari titik pangkal vektor awal, vektor A, ke terminal vektor kedua. Titik pangkal vektor awal ya ke terminal vektor kedua. Sehingga nanti di sini kita ambil garis lurus. Nah inilah, nah inilah R-nya. R sama dengan A plus B kan begitu ya. Nah ini yang disebut dengan yang pertama ya. Sekali lagi, kalau menjumlahkannya, ambil garis lurus dari titik pangkal vektor pertama ke terminal vektor kedua. Itu kalau misalnya cuma dua. Gimana kalau misalnya ada banyak vektor, misalnya gitu, bukan cuma dua. Nah, kalau misalnya ada banyak vektor, misalnya kita ya seperti ini ada misalnya ada vektor A seperti ini, kemudian ada vektor B ke sini gitu kan ya. Kemudian kita punya vektor C ke sini arahnya, misalnya gitu kan ya. Kemudian kita punya vektor D yang arahnya ke sini. Lalu bagaimana resultannya? Ya sama. Ambil garis lurus dari titik pangkal vektor pertama ke terminal vektor bukan kedua, karena di sini bukan dua ya, vektor terakhir. Nah, ini kita ambil garis lurus. Nah, kalau lebih seperti ini, maka inilah resultan vektornya, yaitu sama dengan A plus B plus C plus D. Ya, itu eh, apa namanya? Itu yang bagaimana kita menjumlahkan secara geometris. Nah, atau mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ada metode yang dulu teman-teman kenal ya, ada metode apa namanya? Jalan genjang begitu kan ya. Misalnya begitu kan ya. Misalnya kita punya eh, vektor ya tadi enggak vektor A vektor B lagi gitu kan ya. Vektor A vektor B juga. Kemudian kita ingin menjumlahkannya, ya misalnya vektor A-nya ke sini gitu kan ya. Kita punya vektor A-nya ke sini, kemudian kita punya vektor B-nya ke sini gitu kan ya. Vektor B, maka di sini kita buat garis-garis uh, garis khayal gitu kan ya. Nah, dari sini dengan ini panjangnya berarti di sini panjangnya sama dengan ini ya. Nah, ini panjangnya juga sama dengan ini kan begitu. Ini juga panjangnya sama dengan ini, maka dari sini kita ambil resultatnya dari sini ke sini kan gitu ya. Ini juga R sama dengan A plus B. Nah, dalam penjumlahan vektor teman-teman perlu perhatikan ya. Dalam penjumlahan vektor ada sifat yang berlaku. Yang pertama disebut dengan sifat komutatif. Komutatif. Artinya apa? Kalau kita ke sifat yang komutatif, maka nilai dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B akan sama jumlah dengan vektor B ditambah vektor A. Ya, nah, buktinya itu tadi dari sini ke sini ya. Mau teman-teman ambil dia dari A ke B seperti ini, atau kalian teman-teman juga ambil misalnya, oh saya mau dari B dulu, biasanya di sini titik awalnya gitu kan ya. Nah, dari B dulu ke atas. Ini B, ya. Kemudian dari sini ke sini ke A. Ini A vektor A, ini vektor B. Hasilnya akan sama, gitu ya. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau misalnya dan yang selain itu, selain komutatif, sifat yang kedua yang berlaku itu adalah sifat asosiatif. Misal kita punya vektor A ditambah
vektor B, ini vektor ya, ditambah dengan vektor C, nilainya akan sama saja dengan vektor A ditambah vektor B kita jumlahkan dengan vektor C dulu. Bebas mau kemana saja. Ya, itu sifat yang kedua. Yang ketiga, nah berkaitan dengan pengurangan. Pengurangan. Ketika kita berbicara pengurangan vektor, maka yang berlaku itu adalah penjumlahan dengan negatif vektor negatif vektornya penjumlahan dengan negatif vektor misalnya seperti ini misal tadi kita punya vektor A seperti ini ya biar sama nanti ini saya coba kita coba kita coba blok dulu bagian ini kita coba oh ini saya coba hilangkan kita ada kita kapan lagi saja biar gampang ya bisa 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 di sini kita punya vektor A ke sini. Oh, baik, biar kita punya vektor A ya. Ini vektor A ke sini. Kemudian kita punya vektor B ke sini ya. Kan kalau A ke B kan jadi gini ya. Kan ini A plus B. Nah, kalau A min B bagaimana? Nah, si B ini, tadi ingat, negatif vektor itulah nilainya sama, tapi arahnya ya berlawanan. Jadi gini kan ya. Nah, ini negatif B. Sehingga nanti kalau misalnya kita buat kan inilah R-nya. Berarti R-nya di sini adalah R sama dengan vektor A ditambah min B. Inilah yang disebut dengan pengurangan vektor. Paham ya? Nah, ini kalau kita gunakan secara geometris. Tapi ini hanya mengingat-ingat saja teman-teman. Karena nanti banyaknya kita akan gunakan sekali lagi. Kita akan lebih banyak menggunakan yang metode analitis. Oke, teman-teman bisa ingat ya. Oke, itu secara geometris. Sekarang kita akan bahas bagaimana kita menjumlahkan vektor secara analitis. Nah, untuk menguatkan dasar-dasar analitis ini, teman-teman ingat kembali ya. Teman-teman, saya ingin coba teman ingatkan lagi teman-teman eh, mengenai ini trigonometri ya, trigonometri. Misal kita punya segitiga siku-siku, tidak saya tadi misalnya segitiga nggak ketemu. Eh, ini juga bukan. Oh, hmm. Punya makanya kita gambar saja ya, teman-teman ya. Misal kita punya garis lah ini lebih udah lebih lurus. Nah, kita punya garis seperti ini, kemudian kita dapat dari sini ke sini, kemudian kita hubungkan ini ke sini. Ya, mudah-mudahan ini lebih rapi ya. Oke, nah saya seperti ini. Anggap di sini kita punya sudut apa namanya sudut theta ya. Dan di sini kita anggap yang di depan sini adalah sisi A, ini sisi B, ini sisi C. Dan ini sudutnya adalah 90 derajat siku-siku yang ini ya. Nah, di Pitagoras, teorema Pitagoras kita dapatkan bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau nilai panjang dari sisi C sendiri adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, selain itu, kita juga dulu waktu SMA atau SMP gitu kan ya teman-teman, kita ingat bahwasanya ada dari sudut ini kita kenal dengan nama, kita bisa mereka bahwasanya sin theta itu sama dengan depan per miring. Ya, depannya apa? Kalau misalnya tetanya di sini, depannya berarti A ya. Berarti di sini adalah A per C. Nah, ini A per C. Kan gitu ya. A per C. Sehingga di sini kalau untuk sin theta kita bisa jabarkan lebih lanjut bahwasanya kalau saya ingin mendapatkan nilai sin theta nilainya adalah A per C. Atau kita dapat panjang sisi dari A ini, sisi A, panjang sisi A sama dengan C ya, C sin
theta. Oke, sin theta. Itu yang pertama. Yang kedua, selain sin kita punya cos. Cos theta. Cos theta didefinisikan sebagai samping per miring atau B per C. Sehingga kita punya cos theta sama dengan B per C. Sehingga saya punya bahwasanya nilai dari B itu adalah C cos theta. Oke, itu ya. Terakhir. Nah, terakhir kita punya yang namanya adalah tan theta, yaitu adalah depan per samping. Ya. Nah, tan theta itu kan kalau dalam apa namanya? Dalam trigonometri juga dikatakan bahwasanya sin theta dibagikan dengan cos theta, maka nilainya adalah sama dengan A per B. Ini ya, ini tolong diingat-ingat kembali. Nah, kenapa ini kita penting untuk diingat kembali? Karena ketika kita melakukan analitik, teman-teman, ya, ketika kita ingin melakukan uh, analisis analitik, penjumlahan secara analitik, nanti kita harus paham terlebih dahulu dengan yang namanya komponen vektor. Nah, bagaimana itu komponen vektor? Yuk kita lihat ya. Misal saya, maaf, oke, misal di sini, nah saya seperti ini ya, misal seperti ini. Kita di sini punya sumbu X, di sini kita punya sumbu Y. Selanjutnya kita juga punya vektor, ya kita punya vektor A misalnya yang berangkat dari titik asal ini ke sini. Ini kan ini vektor A. Di sini dia adalah vektor, oh maaf, di sini dia adalah vektor A. Yang mana vektor A ini dia membentuk sudut sejauh theta ke sini, kan begitu. Sehingga kalau di sini kita bisa jabarkan ke sini, ya, ke bagian sini. Nah, ini ke sini. Ini kita bisa gambarkan ini sebagai AX, kemudian ini ke sini sebagai AY, ya. Ini kita bicara mengenai komponen vektor. Kan gitu ya. Di sini AX, ini AY. Kan begitu. Sehingga vektor A, vektor A itu merupakan penjumlahan dari vektor AX ditambah vektor terhadap sumbu, ya penjabaran vektor terhadap sumbu X dan penjabaran vektor terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman kalau ingat bentuknya seperti ini, ya, kalau teman-teman ingat bentuknya seperti ini berarti depan, kan ya? Ini depan, ini samping. Berarti kalau dari yang tadi, nah, berarti di sini kita dapatkan bahwasannya nilai dari AX itu sendiri, AX, vektor AX itu dia nilainya adalah panjang vektor A dikalikan dengan real cos ke A. Sedangkan untuk AY, maka di sini panjang vektor A dikalikan dengan sin theta. Ya. Sehingga kalau kita jabarkan ulang bahwasanya vektor A itu sama dengan AX, ya. AX. Wah, ini saya hapus dulu. AX ditambah AY, ya. Berarti di sini kan sama saja dengan nilai dari eh, kalau kita ingin mencari panjangnya, maka dengan panjang vektor A ini gitu kan ya. Berapa panjang vektor A ini kita jumlahkan. Berarti di sini nilainya penjumlahannya adalah AX kuadrat ditambah AY kuadrat. Nah, AX-nya sudah, cos-nya sudah, sin-nya sudah. Sedangkan tadi kita punya tiga. Ada satu lagi yang namanya dengan tan theta. Kan begitu kan ya? Lalu buat apa fungsi dari tan theta kan gitu? Tan theta buat apa fungsinya kan gitu? Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat tan theta itu kan dia nilainya adalah tan theta. Tan theta itu sama dengan AY, AY per A, AX kan begitu ya? Nah, guna dari tan theta ini, kalau kita tahu berapa nilai AY-nya, kita tahu berapa nilai dari AX.
Karena kan kita tidak tahu berapa nilai. Kalau kita ingin cari tahu sudutnya gitu kan. Sehingga di sini kita bisa cari sudut. Berapa sudut yang dibentuknya adalah terhadap sumbu X misalnya begitu kan ya. Maka di sini tan theta, tetanya adalah uh, tan dari AY per AX. Nah, inilah fungsi dari tan theta, yaitu untuk menentukan berapa eh, apa namanya berapa besar sudut yang dibentuk oleh vektor itu terhadap garis acuan kita dalam konteks ini misalnya kita ambil garis itu adalah garis terhadap sumbu X. Beda halnya nanti kalau misalnya sudut tetanya di sini, misalnya di sini sudutnya itu adalah gamma di sini gitu kan ya. Ya ndak apa namanya ndak AI AX lagi tetanya, tapi dia tetanya lah AX bar kan gitu. AX bar gitu di samping kan gitu. Nah, ini sangat bergantung ya teman-teman nanti perhatikan. Nah, ini tolong juga perlu teman-teman eh, pahami kembali. Bahwasanya ketika kita menjabarkan posisi sudut itu sangat menentukan. Bagaimana kalau sudutnya di sini? Kan enggak tetanya misalnya di sini gitu kan ya. Nah, kan enggak berlaku lagi. Ada cara tertentu seperti itu ya. Jadi teman-teman buka lagi buku SMA-nya. Ini hanya untuk mengingatkan kembali teman-teman. Nah, berbicara mengenai trigonometri, ada satu hal yang ini kan kebetulan kita berbicara mengenai dua dimensi. Kalau tiga dimensi nanti beda lagi ya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang sifatnya adalah dua dimensi. Dua dimensi dulu. Dalam dua dimensi, kan kayak tadi gitu kan ya. Kalau misalnya kita punya sumbu, apa namanya, sebagai pengingat aja gitu teman-teman. Kemudian kita juga punya yang ke uh, ini kita coba ambil dari maaf, anggap ini lurus ya. Nah, di trigonometri kita juga kenal bahwasanya ada yang disebut dengan kuadran. Ini kuadran satu, ini kuadran dua, ini kuadran tiga, ini kuadran empat. Kan begitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat waktu dulu di pelajaran SMA ini semua positif. Yang ini yang positif adalah sin dan uh, sinnya. Kemudian di sini adalah tan ya. Tan dan ketangganya. Di sini adalah sekan dan maaf di sini adalah uh, cos dan sekannya kan begitu ya. Kemudian di sini nah kalau seperti itu posisinya kita coba jabarkan yang seperti ini ya. Coba kita jabarkan yang seperti ini. Di posisi yang pertama ini semuanya karena semuanya positif maka di sini kita dapatkan AX adalah positif dan juga AY positif ya. Di sini nih yang positif yang mana? Di sini yang positif itu hanya AY saja. AX-nya negatif, AY-nya positif. Di sini, nah karena di sini yang positifnya adalah tan, gitu kan ya. Di sini kan tadi kan semua positif, di sini kan sin, di sini tan, di sini cos gitu kan ya. Di sini yang positif itu adalah tan, maka di sini dua-duanya, oh maaf, di sini biar apa namanya, biar berbeda saya kasih warna yang berbeda ya. Di sini AX negatif. Di sini baik AX-nya negatif, AY-nya juga negatif gitu ya. Nah, di kuadran keempat AY-nya negatif, AY-nya negatif, tapi AX-nya positif. Nah, nanti ketika teman-teman mencari nilai theta, kan di sini kita menggunakan tan min itu dari AY AX misalnya begitu kan ya. Hati-hati, jika yang negatif itu adalah AX ya, artinya kan kalau misalnya AX-nya negatif, AY-nya positif, hasilnya apa nanti? Kan negatif gitu kan ya. Maka itu biasa ditebak dia ada di kuadran sini. Tapi kalau misalnya hasilnya positif, itu ada dua kemungkinan. Bisa dia di sini ataupun dia di sini. Tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu. AY-nya positif, negatif. Kalau AY-nya positif, AX-nya positif, berarti dia di kuadran satu. Tapi kalau AY-nya negatif, AX-nya negatif, dia di kuadran tiga. Tapi kalau hasilnya minus, tapi apa namanya, tapi hasilnya itu adalah AX-nya positif, AY-nya negatif, maka dia di kuadran keempat.
Nah, kenapa kita penting menentukan ini? Karena nanti ketika teman-teman menentukan misalnya dapat tetanya itu adalah min 67 derajat. Misal seperti ini. Kita sembarang aja dulu. Min 67 derajat. Ternyata AY-nya positif, AX-nya negatif. Kira-kira dia ada di posisi mana? Ya, AY-nya positif, AX-nya negatif, berarti AY-nya positif, AX-nya negatif. Berarti kan dia ada di koordinat 2 ya. Di kuadran 2. Nah, ingat, kalau kita ingin menentukan besar sudut ya di kuadran 2, berarti kan kalau kita dapat hasil perhitungan tetanya sama dengan min 67 derajat, kan? Berarti kalau dia di kuadran 2, berarti berapa sudut asli yang dibentuk terhadap sumbu acuan normal? Ya gitu kan ya. Berarti kan kalau rumus itu kan 180 dikurangi ya 180 eh, dikurangi 67 derajat. Berarti kurang lebih sudutnya itu nanti di berapa ini? Berarti 113 ya. 113 derajat. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, sudutnya itu adalah kalau gambar vektor hasil yang dibentuk itu kurang lebih seperti ini nanti. Nah, seperti ini. Kan min 67 itu kan di sini, 67-nya di sini kan ya. Berarti kan kalau 113 kita ngambilnya dari sini. Itu di sini 113 derajatnya. Gitu maksudnya. Ini penting ya untuk teman-teman ketika nanti uh, melakukan analisis. Oke. Itu terkait penjabaran mengenai komponen vektor. Oke. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana menjumlahkan vektor jika kita memiliki apa namanya? Jika menggunakan metode analitik seperti ini. Kan begitu ya. Nah, sebetulnya bagi saya ini sangat menarik teman-teman ya. Ini lebih lebih nyaman ketika kita menggunakan vektor. Kalau misalnya kita eh, bentukannya seperti ini. Apa namanya? Kalau kita ingin menentukan berapa besar vektor yang di penjumlah vektor dari sebuah sistem seperti ini. Kayak misal kita buat seperti ini ya. Kemudian oke, masih ada ini ya. Tapi anggap ini sama ya. Misal di sini kita punya ini titiknya 0,0 di sini. Misal di sini kita punya titik di sini 0,0. Ya, agak 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 nyimpang ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Nah, misalnya di sini, ini kan ya. Misalnya di sini ada vektor A, ya, vektor A. Sehingga dengan di sini kita misalnya punya sudut theta. Berarti di sini kita punya AX, kan gini ya. Di sini kita punya AY. Kemudian kita punya vektor kedua, misalnya. Vektor kedua. Nah, misalnya seperti ini. Ini vektor B. Maka di sini dia BX ada, di sini dia BY. Ya. Kemudian kita punya vektor ketiga misalnya ya. Kita punya vektor ketiga. Misalnya seperti ini. Di sini dia kita punya C, ini vektornya vektor C ya. Ya. Berarti di sini ya CY, kemudian di sini CX. Nah, teman-teman, untuk menjumlahkan mencari penjumlahan faktor terurutan dari bentuk yang sifatnya analitik seperti ini, kita jabarkan dia masing-masing. Yang ditanya misalnya adalah berapa nilai dari A plus B, tentukan R sama dengan A plus B plus C. Kan gini ya. Ya sudah, di sini kan kita punya ya. A itu kan tadi ada AX plus AY. Kan gitu ya. Ditambah BX plus BY. Di dalam kurung ditambah CX plus CY kan gini ya. Nah, menjumlahkannya X dijumlahkan sesama X, Y dijumlahkan sesama Y. Bayang ya. Berarti nanti di sini R-nya itu nanti dapat 2 itu kan ya. Berarti di sini AX plus BX plus CX ditambah ini vektor ya. Di sini AY plus BY plus CY. Ini R ini urutannya. Atau ini juga bisa disajikan teman-teman. Kalau kita mengenal yang namanya apa namanya vektor satuan, biasanya seperti ini. Untuk arah x, untuk sumbu x ya, untuk sumbu x, dia vektor satuannya adalah i.
Untuk sumbu Y, dia J. Untuk sumbu Z yang 3 dimensi, berarti di sini dia adalah K. Dia biasanya dikasih topi seperti ini. Maka kalau kita ingin menjabarkan, misalnya kita punya vektor A untuk masing-masing sumbu gitu kan ya. Maka di sini dia adalah A, X, I, A, Y, J, A, eh, A, Z, ini X ya, ini X ya, ini A, X, Y, Z, K. Kalau misalnya seperti ini, berarti kalau dia 2 dimensi jadi seperti apa? Berarti R sama dengan, nah ini AX ditambah BX ditambah CX. Vektornya kita simpan di sini. Nah, ininya yang pakai notasi vektor. Ke arah sumbu. Ke arah I ditambah AY ditambah BY ditambah CY ke arah sumbu Y atau J. Tekan ke arah C. Gitu maksudnya. Ya. Kalau 3 dimensi berarti di sini ditambah. Di sini adalah AZ ditambah BZ ditambah CZ ada ke arah itu. Nah, ini nanti akan sangat membantu teman-teman ya. Akan sangat membantu teman-teman untuk menganalisis. Karena vektor satuan ini ya namanya juga karena vektor satuan ya nilainya sama dengan satu kan begitu ya. Karena nilainya sama dengan satu. Itu teman-teman untuk penjumlahan baik secara analitik maupun secara uh, geometrik sudah kita bahas. Selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana melakukan perkalian pada vektor. Sampai jumpa di video selanjutnya.